Jika David benar-benar tidak terlibat dalam kematian Celeste Rivas Hernandez, bukankah sudah ada pernyataan resmi ketika memikirkan mobil, properti sewa, rekaman baru, dan pernyataan polisi? Kini kita mendapat perspektif baru kasus ini dari mantan komandan detektif. Selamat datang di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saat kami terus meliput penyelidikan atas kematian Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun, yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil yang terdaftar atas nama penyanyi berusia 20 tahun, David, bulan lalu. Saya ingin mendapatkan perspektif baru sekarang. Dan saya ingin mendapatkan perspektif baru dari seseorang yang akan kami hadirkan sebentar lagi, seorang mantan komandan detektif. Saya rasa ini penting karena banyak hal terjadi dalam kasus ini, terutama dengan banyaknya perkembangan terbaru. Kami tahu garis waktu kejadian baru. Kami mengetahui tentang apa yang terjadi dengan properti yang ternyata disewa oleh David, yang nama aslinya adalah David Anthony Burke, yang kabarnya, omong-omong, berada di dekat lokasi mobil Tesla yang di dalamnya ditemukan jenazah Celeste. Properti ini rupanya berada di sekitar situ. Kami tahu mungkin dia tidak dibunuh, tapi inilah masalahnya. Belum ada penangkapan sejak jenazah ditemukan di bagasi pada 8 September. Pihak berwenang belum mengidentifikasi tersangka maupun orang yang dicurigai. Dan untuk memperjelas, David belum secara resmi terlibat dalam kesalahan atau kejahatan apapun, dan penegak hukum bahkan belum mengumumkan adanya hubungan pasti antara penyanyi itu dan Celeste. Sekarang saya ingin menghadirkan Will Svilar, mantan komandan detektif. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Will. Kita belum sempat membahas kasus ini karena sedang ramai diberitakan dan terus berkembang. Kami ingin tahu apa yang terjadi di balik layar. Karena kita belum bicara, saya ingin dengar pendapatmu. Mengapa belum ada penangkapan? Kenapa tidak menyebutkan tersangka? Kenapa tidak menyebutkan siapapun yang menjadi orang yang dicurigai pada saat ini? Sudah berminggu-minggu sekarang dan hampir kita sudah sampai di mana? Hampir sebulan penuh sejak jasadnya ditemukan. Satu hal yang ingin saya tegaskan adalah bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Sekarang dan kejahatan itu paling tidak di Illinois kami menyebutnya penodaan mayat atau penanganan jenazah yang tidak semestinya. Gadis setelah di-first-kan ke bagasi mobil dan dipotong-potong oleh seseorang, itu kejahatan. Sekarang peristiwa yang terjadi sebelum kematiannya dan penyebab pasti kematiannya masih harus ditentukan. Anda tak bisa didakwa pembunuhan. Kecuali pemeriksa medis menyatakan itu pembunuhan, dakwaan pembunuhan tak akan ada. Selain itu, kami sudah membahas ini secara mendalam di sini di Sidebar, tapi saya belum membicarakannya dengan Anda. Kapten Polisi Los Angeles Scott M. Williams mengatakan kepada majalah People bahwa pemeriksa medis Los Angeles belum menentukan penyebab atau cara kematiannya. Kita belum tahu pasti apakah ada yang bertanggung jawab pidana atas kematiannya selain upaya menyembunyikan jasadnya. Sekarang, dengan hal itu dalam pikiran, ada sesuatu yang menurut saya belum kita bicarakan, yaitu Fox 11. Los Angeles Fox 11, Los Angeles mereka berbicara dengan seorang penyelidik swasta, Steve Fisher, yang tampaknya mendapatkan gambar-gambar mobil itu, Tesla, tempat Celeste ditemukan. Dan ingat, mobil ini tampaknya sudah berada di sana selama berminggu-minggu sebelum akhirnya diderek ke tempat penampungan mobil itu. Pekerja mencium bau busuk dan melapor ke pihak berwenang di Hollywood Hills. Sekarang, ini bisa menunjukkan bahwa dia juga berada di bagasi itu selama waktu yang cukup lama. Kita tak tahu pasti berapa lama dia di bagasi, tapi tubuhnya sudah membusuk. Fisher mengatakan mobil itu tampak seperti sudah pernah dipakai di gurun atau semacamnya. Semua roda rusak dan ada penyok besar di belakang. Ini mungkin karena overdosis dan mereka panik lalu menyembunyikan tubuhnya agar hubungan dengan anak di bawah umur tidak terungkap. Ngomong-ngomong, dia ditemukan 1 hari setelah seharusnya dia berusia 15 tahun. Dengan itu dalam pikiran, kamu tadi menyebutkan bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Kita hanya belum benar-benar yakin berapa banyak kejahatan yang terjadi. Itu benar sekali, dan itu memang benar. Ya, semua yang kita bicarakan sekarang tentang penyebab kematian masih berupa spekulasi, sampai kita punya bukti ilmiah untuk mendukungnya. Saat membahas kejahatan pajak, kita bicara soal penyembunyian, pemotongan, dan penodaan jenazah. Kita juga membicarakan situasi di mana jika mereka bisa membuktikan ada semacam hubungan antara seorang anak berusia 14 tahun dan seorang pria berusia 20 tahun, itu akan menjadi masalah baginya. Ya, usia legal untuk memberikan persetujuan di Illinois adalah 17 tahun. Kamu tidak bisa memberikan persetujuan pada usia 14 tahun untuk bersama orang dewasa. Ada kejahatan lain yang merupakan sistem berlawanan dari kejahatan itu.
Jika polisi Los Angeles mendapat bukti, pasti keterlibatannya dalam hubungan itu, dia akan menghadapi masalah lain. Mari kita analisis. Mana menurutmu masuk akal? Seseorang panik, memasukkan mayat ke mobil, tak tahu harus berbuat apa. Mobil itu sudah lama di sana, jadi aku tidak tahu masuk akal atau tidak, atau kita memang sengaja menaruhnya di situ. Mobil itu terdaftar atas nama David dan berada di dekat propertinya yang disewa. Ada argumen kita menargetkan David. Menurutmu, mana yang lebih masuk akal? Ya, itu rencana yang sangat rumit hanya untuk menargetkan David oleh saingan atau semacamnya, melakukan pembunuhan lalu mencuri mobilnya dan kemudian menaruh mayat di dalam mobil itu. Aku belum pernah melaporkan mobil ini dicuri, jadi kita tak tahu ada pencurian atau tidak. Itu terdengar rumit bagiku. Gadis itu meninggal karena sebab alami itu mungkin saja. Pembunuhan juga jelas mungkin terjadi. Dan kamu bilang mobil itu ditemukan tidak jauh dari rumah yang dia sewa. Mobil itu jadi bukti kalau pernah berada di gurun, keluar dari jalan. Jadi kalau aku yang menyelidiki ini, aku harus mencari rute dari rumahnya ke tempat mayat itu ditemukan dan melihat apakah ada, kamu tahu, bagian dari gurun atau area off-road di mana mungkin dia meninggal atau dibunuh. Dan mereka dimiliki seperti pada tubuhnya, memasukkannya ke dalam mobil, lalu menyingkirkannya dan kemudian membuang mobilnya. Jadi masih banyak hal yang harus ditentukan. Dan untuk memperjelas, penegak hukum belum mengumumkan, Anda tahu seperti apa kondisi mobilnya, tapi intinya adalah ini. Saat dikatakan belum ada tersangka atau orang yang jadi perhatian, menurut Anda apakah polisi sebenarnya sudah punya calon? Dan saya rasa pertanyaan yang lebih besar adalah, dan ini tema besar saya hari ini, apakah mereka hanya belum mengumumkannya ke publik? Jika ini sama sekali tidak melibatkan David dalam bentuk apapun, apakah mereka akan mengatakannya? Apakah mereka akan berkata, "Hei, dengarkan, kami ingin membersihkan namanya." Kami akan menyatakan bahwa David sama sekali tidak terkait hal ini. Saya belum melihat pernyataan seperti itu. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa dia terlibat. Sekali lagi, dia belum secara resmi terlibat dalam kesalahan apapun, tapi apakah biasanya polisi akan mengatakan jika dia benar-benar tidak terlibat sama sekali dalam hal ini? Banyak perhatian publik tertuju pada hal ini. Saya rasa mereka punya lebih banyak informasi dari kita sekarang. Apakah mereka akan langsung membebaskan dia dari semua tuduhan? Itu tergantung kasus. Jika benar-benar tahu itu bukan dia, Anda pasti tahu. Saya bisa bilang detektif ini juga bekerja dengan teori, mungkin 2 atau 3 teori berbeda yang mereka jalankan. Yang saya pasti beda dari member Hibali tahu dia sudah dibebaskan karena belum tahu. Semester masih berbeda mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menyebabkan kematian gadis ini. Dan kita bicara tentang orang-orang yang menarik perhatian. Nah, itu agak aneh untuk digunakan atau cara yang aneh untuk menggambarkan seseorang sebagai orang yang menarik perhatian dalam kasus orang hilang. Karena gadis jadi super media hilang selama kurang lebih 1,5 tahun kalau tidak salah itu angkanya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang yang menarik perhatian dalam kasus orang hilang kecuali kamu melakukan penculikan? Dan saya rasa tidak ada bukti bahwa dia diculik. Sepertinya dia pergi atas kehendaknya sendiri. Menurut saya sedikit informasi keluar karena mereka belum tahu. Mereka bekerja dengan teori tapi kamu tak bisa langsung membahas semua teori milikmu. Pengujian toksikologi, pengujian lainnya, laporan laboratorium untuk mengetahui penyebab dan cara kematian. Kamu mengatakannya dengan sangat baik. Rasanya jelas, ini bisa jadi jawaban bagi banyak orang. Penyebab kematian ditunda menunggu uji tambahan. Apa yang bisa diharapkan dari pengujian itu? Seberapa akurat hasilnya? Dan saya rasa pertanyaan terpenting dari semuanya adalah kapan hasil tes itu keluar dan kapan akan diumumkan ke publik. Ya, saya tidak tahu kapan mereka akan mengumumkannya ke publik di luar sana. Tapi saya tahu biasanya butuh sekitar 6 minggu, kadang-kadang 6-8 minggu bagi kami untuk mendapatkan hasil toksikologi dari sebuah kasus. Tes itu akan menunjukkan kadar alkohol, etanol, dan obat apapun dalam tubuh, berapapun kadarnya, semuanya akan diuji. Dan Anda akan bisa melihat apakah dia memiliki tingkat toksisitas yang cukup tinggi untuk membunuhnya dari obat apapun itu, jika hasilnya positif, atau hasilnya menunjukkan angka yang bisa membunuhnya. Sekarang Anda punya penyebabnya. Anda belum tahu cara kematian yang terjadi, hanya penyebabnya. Cara kematian itu bisa karena konsumsi tidak sengaja atau pemberian obat oleh orang lain. Dan sekali lagi semua ini adalah hal-hal yang sangat sulit untuk dibuktikan dalam situasi di mana banyak bukti telah hilang pada tubuh yang sudah sangat membusuk. Apakah sebuah investigasi menjadi lebih rumit karena apa yang sebenarnya kami laporkan di sidebar sebelumnya dan ini juga dilaporkan oleh majalah Los Angeles dan media lainnya bahwa David telah menyewa seorang pengacara pembela, seorang pengacara selebriti yang sangat terkenal, Blair Burke. Dia pernah mewakili Harvey Weinstein, CeeLo Green, Bruno Mars, Britney Spears, dan Lindsay Lohan. Sejauh yang kami lihat, kami belum sepenuhnya yakin apa peran dia dalam kasus ini. Saya belum melihat pernyataan publik apapun darinya atas nama kliennya.
Tapi ketika seseorang, saya tidak bisa mengatakan subjek, saya tidak bisa mengatakan tersangka, saya juga tidak bisa mengatakan orang yang menarik perhatian. Jelas, saya tidak bisa mengatakan terdakwa. Ketika seseorang memiliki semacam keterkaitan dengan sebuah kasus dan mereka menyewa pengacara pembela pidana, apakah itu mempersulit peran para penyidik dan bagaimana caranya? Bisa saja, bisa saja. Dan sekali lagi, Anda tahu, jika Anda tidak mendapatkan pengacara pembela dalam kasus ini, menurut saya Anda akan bodoh dalam situasi seperti ini. Karena ini bukan hanya soal kematian gadis itu, tapi kita juga membicarakan fakta bahwa dia masih di bawah umur, sudut pandang itu juga. Tidak bisa. Dan ketika Anda memiliki pengacara yang mewakili orang yang berkepentingan atau klien, Anda harus melalui pengacara tersebut untuk berbicara dengan orang ini. Sekarang, ketika Anda berbicara dengan seseorang yang sikap seperti sebuah haknya dan berkata, hey, Queen Lakabsh. Pada saat itu, orang yang Fred ajak bicara bisa berkata, oke, ini saya punya pengacara. Anda harus berbicara dengan pengacara saya. Sekarang, terlepas dari itu, sekarang kita tahu bahwa orang-orang tersebut sudah diwakili. Itu kita tidak bisa berbicara dengan mereka. Karena hak untuk didampingi penasihat hukum harus diminta oleh orang yang bersangkutan, oleh orang yang sedang Anda ajak bicara. Sering berdatang saat kami menahan seorang dan Frank ini berproses sebagai pengacara orang itu. Jika lalu bertanya, Pasha, apakah Anda punya pengacara? Seseorang di luar mengaku pengacara Anda. Ankius Bibors tahu mereka, tapi orang situ tidak langsung berkapordator pengacaranya. Ternyata menolak bicara. Mereka sendiri yang harus meminta haknya. Menurut saya, Shomra punya pengacara di situasi ini adalah langkah cerdas. Itu bisa menghambat penegak hukum saat mulai wawancara, tapi tidak selalu. Dia mungkin membawa kliennya masuk. Mereka mungkin berbicara dengan penegak hukum dengan banyak syarat, hanya menjawab pertanyaan yang diizinkan oleh kliennya. Itu bisa menghambat penyelidikan, namun hal itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Saya ingin membicarakan properti yang dia sewa. Jadi kita tahu bahwa mobil Tesla itu terdaftar atas namanya. Mobil itu ditemukan di Hollywood Hills. Kami juga menerima laporan bahwa dia kembali menyewa rumah mewah dekat situ seharga $20.000 per bulan. Dia rupanya membatalkan kontrak sewa, memindahkan barang-barangnya keluar. Ini terjadi usai pihak berwenang menggeledah dan menyita barang sesuai surat perintah. TMZ melaporkan bahwa pemiliknya, Malden Trivanovich, sedang menyiapkan rumah mewah itu agar bisa segera kembali dipasarkan. Seseorang datang minggu lalu mengambil barang, sisanya akan dibuang karena dia ingin penyewa baru segera menempati tempat itu. Kini, TMZ bahkan memposting foto kru yang tampak membuang barang. Jadi mungkin barang-barang itu milik David. Ya, menurut saya itu menarik karena apakah itu berarti rumah tersebut sudah tidak memiliki nilai sebagai barang bukti? Kenapa membiarkan ini terjadi? Mengapa tidak ditutup saja? Pastikan rumah itu aman. Kamu hanya bisa menahan properti orang lain sementara. Dan semuanya standar hukum yang selalu digunakan adalah kewajaran, kan? Masuk akalkah menyimpan properti orang ini selama itu kamu punya surat perintah penggeledahan dan waktu 96 jam di Illinois untuk melaksanakannya? Jika tidak bisa mengambil semuanya dalam 96 jam, kamu harus ajukan perpanjangan surat perintah. Jadi mengunci properti orang ini tidak masuk akal. Saya yakin mereka sudah memeriksanya dengan teliti. Setelah dilepaskan, itu jadi miliknya dan dia bebas melakukan apa saja. Oke, itu adil, itu poin bagus. Saya memang ingin membahas Celeste dan pergerakannya serta kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. ABC7 melaporkan catatan pengadilan, menunjukkan polisi Lake Elsinore, California, beberapa kali mendatangi rumah keluarga Celeste dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan TMZ News Nation dan ABC Deputy Sheriff Riverside County, dipanggil ke rumah Celeste 11 kali dalam 14 bulan. ABC mengatakan bahwa catatan telepon dari rumah tersebut menunjukkan ada banyak panggilan, terutama di tahun 2024, ke rumah ini. Banyak yang tercatat sebagai tindak lanjut. Mantan pacar Celeste mengatakan kepada TMZ bahwa ia memiliki kehidupan rumah tangga yang sulit. Terdapat rekaman closed circuit television di toko minuman keras pada Maret 2024. Toko minuman keras ini terletak di lingkungan tempat Anda melihat Celeste berlari di jalan. Dia membelok di tikungan dan menghilang dari kamera. Kami percaya bahwa ini adalah salah satu upaya kabur yang tampaknya dilakukan olehnya. Meski dia menghilang pada April 2024, ada video lain yang menunjukkan Celeste kembali ke Danau Elsinore pada September 2024 dan berdebat dengan orang-orang, kemungkinan soal lelucon di rumahnya. Itu telah mengubah garis waktunya. Jadi Will, seberapa jauh Anda menyelidiki kehidupan Celeste? Rekaman closed circuit television, laporan orang hilang, dan kehidupan rumah tangganya. Sejauh mana penyelidikan fokus pada hal itu?
Dan seberapa yakin Anda bahwa mereka bisa melacak apa yang dia lakukan sebelum akhirnya ditemukan tewas? Saya yakin kalau seorang anak berusia dari 14 tahun hilang dari rumahnya, pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah itu. Oke, itu bagian penting dari David ini kalau kita memberi latar belakang pola pikirnya. Pergerakannya penting, kita harus tahu kemana dia pergi. Di mana dia selama 1,5 tahun, bagaimana dia hidup, siapa yang menampung, mengetahui bagaimana dia bisa di mobil itu sangat penting. Jadi penyelidikan mendalam tentang keluarganya diperlukan. Semua temannya, mantan pacarnya, semua orang terlibat dalam hal ini. Bicarakan tentang rekaman video pengawasan dari lokasi terpencil. Apakah dia tinggal dengan semua orang di dekat rumah? Bagaimana dia bisa bersama David? Semua ini bisa jadi faktor. The more hal ini seperti ketika semua aku ada wawancara penyelidikan mendalam seperti yang kamu bicarakan. Kehidupan pribadi dan di rumah sangat penting karena anak 14 tahun tak mungkin sendirian di jalan selama 1,5 tahun. Kembali ke yang kamu sebutkan, ini David. Jadi menurut Steve Fisher, detektif swasta, itu pendapatnya. Saya ingin tahu pandanganmu. Dia bilang, kutip, saya bingung kenapa dia belum muncul. David mengakui menyebut namanya atau menyampaikan belasungkawa. Kamu setuju atau tidak? Dia sudah menyewa pengacara, jadi tiap pernyataannya bisa berdampak hukum. Kamu setuju atau tidak? Saya pernah beritahu sesuatu yang pernah dikatakan pengacara pembela pada saya dulu. Jadi kamu tak perlu menjelaskan apa yang tak kamu ucapkan. Jadi sebaiknya diam saja. Kamu tidak bisa memperbaiki hubungan dengan anak usia 14 tahun saat kamu 20 tahun. Jadi menurut banyak wajib diam adalah pilihan terbaik baginya. Padahal itu tidak mengejutkan saya. Tapi saya harus mendapatkan pendapatmu tentang ini. Ini kembali ke ide yang sudah saya sebutkan di pembahasan sebelumnya saat kita pertama kali membahasnya. Apakah kamu tahu? Kita sedang membahas kemungkinan David dijadikan target, dijebak, atau dipasang. Kenapa? Jadi kami sudah melaporkan, sekali lagi kami sudah melaporkan ini di pembahasan sebelumnya, kamu bisa cek sendiri. Tapi ada rekaman body cam yang baru saja dirilis yang menunjukkan bahwa keluarga David mungkin menjadi target dari semacam skema. TMZ mendapatkan rekaman ini yang diambil oleh polisi setelah jenazah Celeste ditemukan di dalam mobil itu. Petugas mendatangi rumah keluarga David di Hempstead, Texas, karena seseorang melaporkan ada tembakan. Aku akan keluar dan mengawasi, serta melindungimu. Tunggu aku. Aku akan berjaga di sini. Silakan, kita harus ikut yang satu ini. Terlalu banyak jendela di sini. Nih, ketuk pintunya. Bro, kita ditelepon dari sini. Katanya ada yang meninggal. Apakah ada orang lain yang tinggal di properti ini? Yang punya alamatmu? Berapa alamatmu? Itu saja. Itu saja. Apa yang kita dapatkan? Kami menerima alamat, terdengar tembakan dan teriakan wanita. Saya serius. Kita datang ke sini karena saya bicara dengan penelepon yang bilang ada orang meninggal. Oh, Pak. Tidak, Pak. Ketuk pintunya. Kita perlu bicara dengannya. Kita tidak punya waktu untuk ini. Bu, kami harus mencari tahu apa yang terjadi supaya kami bisa pergi. Oke? Hei teman-teman, kami sudah bicara. Mereka bilang tidak ada. Lalu menutup pintu dan menelepon 911. Itu jelas. Kami belum ditelepon. Saya yakin dia akan segera melakukannya. Silakan hubungi dia jika kamu ingin memverifikasinya. Oke. Baiklah, dia sedang meneleponmu sekarang. Ada lebih banyak hal yang terjadi. Bisakah kamu mengulangi komunikasi mereka yang terputus-putus? Oh, itu sebenarnya tidak normal. Jika kamu berada di alamat yang salah, mereka pasti akan khawatir tentang orang lain. Serius? Kamu paham maksudku? Mereka pasti bantu. Maaf mengganggu, tapi seseorang menelepon dan bilang mereka mengirim saya. Itu adalah orang yang menelepon untuk dirinya sendiri. Kamu tahu maksudku, seperti, hey, ada seseorang yang meninggal. Seseorang memang melakukannya. Itulah kenapa kita harus berhati-hati. Kamu tahu maksudku? Kami tidak bermaksud menakut-nakuti kamu soal ini. Rumah ini letaknya jauh dari jalan raya. Ya Bu, saya akan mengawarkan lagi ke gerbang, persis seperti yang Ibu lakukan. Menurut saya itu... Jika sudah begini, saat mereka bilang seseorang meninggal, hidup mereka dianggap lebih penting daripada mendengar. Saya tidak merusak gerbang, saya hanya membukanya saja. Hah, itu nggak ada di handphone mereka.
Ini bukan itu, tidak menyala, bukan Texas. Ya, itu nomor dari luar negara bagian. Seseorang sedang mengerjai kita. Seseorang sedang mengerjai. Tapi siapapun yang menelepon ke sini, karena dari manapun mereka menelepon, sinyalnya akan masuk dan mengirimkannya ke petugas. Setiap kali kamu menelepon 911, dimanapun itu akan mengirimkan sinyal seperti ping untuk memberitahu. Begitulah cara mereka tahu alamatnya. Alamat ini muncul untuk nomor ini. Saya rasa Bu di situ dia Apakah ada sesuatu di properti saya? Mungkin. Kami akan cek properti Anda. Ya, silakan. Jadi kita akan berkeliling. Jelaskan tata letaknya dan propertinya. Apakah menghadap lembah? Tidak, tidak, tidak. Aku dan dia akan berkeliling memeriksa lalu pergi. Oh, jadi itu cuma alarm palsu. Lihat, aku tidak suka hal seperti ini. Tapi kalau aku benar-benar dalam keadaan darurat, maka... Ya, baiklah. Terima kasih, Bu. Maaf. Kalau kamu tahu kita di sini. Oke. Kita akan sampai di sini. Ya, oke. Terima kasih, tuan-tuan. Selamat malam. Sekarang, tampaknya keluarga Burke mungkin telah menjadi korban dari apa yang disebut swatting. Ketika seseorang menelepon 911, berpura-pura ada ancaman yang akan segera terjadi di rumah seseorang dengan harapan polisi akan merespons, mungkin dengan kekuatan penuh. Tidak jelas apakah David di rumah saat kejadian, tapi terlihat orang tuanya sangat bingung dan cemas. Will, ini bagian dari penyelidikan? Ada hubungannya? Saya pernah bilang waktu itu, saya penasaran apakah penyelidik melihat ini dan berkata waktu yang menarik. Apakah dia jadi target, dijebak atau terkait? Pendapatmu? Menurut saya, kamu harus melihat dari setiap aspeknya, apakah mungkin seseorang melakukan itu? Siapa yang diuntungkan dari itu? Siapa yang diuntungkan dengan menjebak David? Apakah ada pemerasan? Karena kalau dia sedang diperas, saya rasa dia mungkin akan memberitahu penegak hukum bahwa dia sedang diperas. Apakah kamu mencoba menghancurkan reputasi seseorang? Menghancurkan reputasi dengan membunuh dan memotong-motong seseorang sangat ekstrim. Jadi kamu harus mempertimbangkan dan menyelidikinya. Masalahnya di Texas itu jauh sekali dari California. Apakah konspirasi ini begitu luas sampai bisa dari Texas ke California? Ya, saya tidak mau mengabaikannya, tapi ini salah satu hal yang kamu lihat dan bilang bisa saja. Tapi saya tidak akan mengerahkan semua sumber daya saya untuk sebuah jebakan. Dan kita kembali lagi ke hubungan ini kan? Atau apa hubungan itu seperti yang sudah saya jelaskan, polisi belum secara pasti menetapkan apa hubungan antara David dan Celeste. Namun, ada banyak spekulasi bahwa mereka terlibat dalam semacam hubungan romantis atau seksual. TMZ melaporkan bahwa mereka memiliki sumber yang datang kepada mereka. Bahwa orang-orang di sekitar David percaya bahwa dia berusia 19 tahun. Bahwa ada semacam hubungan yang sedang terjadi. Mereka tampaknya pernah difoto bersama pada suatu waktu setelah jasadnya ditemukan pada awal September. Orang-orang di internet menemukan bahwa ada lagu David yang diduga belum selesai, yang mungkin menyertakan nama Celeste dalam nama filenya. Lagu itu tampaknya bocor di SoundCloud pada tahun 2023. Seseorang yang mengaku moderator Discord dan Twitch penyanyi itu memposting pesan bahwa mereka tidak mengenal Celeste. Mereka tidak tahu usia Celeste maupun bahwa dia hilang. Orang lain yang memang mengenalnya telah mengatakan, sekali lagi, mereka percaya Celeste berusia 19 tahun, bahwa dia sedang kuliah. Padahal sebenarnya Celeste masih duduk di kelas 7, omong-omong. Mereka bilang, Celeste bisa ikut acara khusus usia. Kalau benar, mungkin kamu pikir soal kartu tanda penduduk palsu atau apa yang terjadi. Menurut TMZ, polisi juga mempertimbangkan kemungkinan itu. Mereka berdua tampaknya punya tato sama, yaitu kata "shh" di jari. Itu belum tentu berarti mereka pernah berhubungan romantis, tapi saya yakin tato itu digunakan sebagai penanda identitas tubuh. Saya baru saja bicara dengan Bobby Chacone soal ini, Will. Dia bilang mungkin Celeste hanya penggemar yang meniru tato setelah melihat tato itu. Para penyelidik mungkin tahu lebih banyak tentang hubungan antara mereka berdua. Apakah itu ada kaitannya dengan kematiannya atau tidak? Ini adalah salah satu bagian dari teka-teki. Tapi saya juga harus membayangkan bahwa masyarakat bisa membantu di sini. Masyarakat bisa membantu para penyelidik mungkin mengungkap sedikit lebih banyak tentang hubungan yang tampaknya ada ini. Apa yang dilakukan penyelidik di sini saat mencoba memastikannya? Kamu benar, kamu mengangkat poin yang bagus. Dan itu sebenarnya satu-satunya pembelaan dalam situasi di mana
Kamu punya anak berusia 14 tahun yang menjalin hubungan dengan seseorang berusia 19 atau 20 tahun. Saya itu usia orang tua ini. Sekarang pikirkan ini. Kamu berada menjalin hubungan romantis dengan orang yang anak di umur yang kamu kira usianya 19 tahun. Kamu mengetahui bahwa orang ini sebenarnya berusia 14 tahun dan kamu mulai memikirkan, begitu juga orang-orang di sekitarmu mulai memikirkan dampaknya. Wah, itu adalah sebuah motif. Nah, itu adalah sebuah motif. Jika sekarang kau mengetahui bahwa aku pernah bersama anak di bawah umur, astaga, apa artinya ini untuk karirku? Aku tidak ada bilang itu yang terjadi. Kamu bicara soal motif di sini. Aku juga berpikir begitu. Mungkin saja penggemar. Aku yakin kalau anak ini punya banyak gadis muda yang menjadi penggemarnya. Penggemar yang obsesif. Ada perintah perlindungan terhadap banyak orang yang menguntit selebriti. Saya tidak bilang itu terjadi di sini, tapi mungkin saja itu penggemar yang ditemuinya dipertunjukkan dan punya identitas palsu. Aku tahu, dia cuma membuat dirinya terlihat lebih tua. Ya, saya rasa itu tidak sulit dilakukan, tapi kemudian kau tahu ternyata dia sebenarnya masih di bawah umur. Sekarang kamu punya masalah besar dalam hidupmu. Jadi apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Izinkan saya menambahkan satu hal ini. Ketika mereka melakukan autopsi dan hasilnya keluar minggu lalu, dia tidak sedang hamil pada saat kematiannya. Dan mereka menyatakan bahwa dia juga tidak pernah hamil dalam setahun terakhir. Saya hanya ingin menegaskan itu sebelum mengakhiri. Will, Anda ahli investigasi. Apa yang akan Anda perhatikan selanjutnya? Menurut Anda, apa yang akan terjadi berikutnya? Saya merasa kasus ini akan mulai berubah ketika Anda mendapatkan penyebab dan cara kematian. Dan sekali lagi, karena di sini powers yang bisa dituntutin terkait kematiannya sampai Anda memiliki penyebab dan cara kematian. Penyebab dan cara kematian akan terungkap baik itu overdosis, kecelakaan, pencekikan manual maupun pembunuhan. Sekarang kita dapat kepada untuk berbenin buku siar. Jika gadis malang ini meninggal karena overdosis obat dan tampak seperti kecelakaan, bukan berarti tak ada tuntutan dalam kasus ini. Saya perkirakan kasus ini akan ada tuntutan. Namun sebagai penyidik dalam BI, Anda punya banyak teori. Ya, Anda memiliki banyak catatan tulisan tangan dan sedang menganalisis video serta melakukan wawancara. Anda menangani ini seolah-olah ini adalah kasus pembunuhan. Anda melakukan segala hal yang biasa Anda lakukan dalam penyelidikan pembunuhan apapun. Dan jika ternyata ini bukan pembunuhan, penyelidikan Anda tetap sama. Sebagai penyelidik, sebenarnya tidak ada yang berubah, namun terobosan besar akan terjadi pada penyebab dan cara kematian. Terima kasih banyak sudah datang Svilar. Saya sangat menghargainya. Dengan senang hati. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.